kami akan membahas tentang amortisasi dan depresiasi. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana perusahaan-perusahaan besar bisa menghemat pajak? Salah satu kuncinya adalah memahami konsep amortisasi dan penyusutan. Konsep ini mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana. Yuk kita bahas bersama. Perusahaan memiliki banyak aset, mulai dari mesin produksi hingga merek dagangnya. Aset ini adalah harta berharga yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, tahukah kamu bahwa nilai aset ini tidak selamanya tetap? Seiring waktu, aset akan aus, rusak, atau bahkan menjadi tidak relevan. Proses penurunan nilai aset inilah yang disebut penyusutan dan amortisasi. Bayangkan kamu membeli mobil baru. Seiring waktu, mobil tersebut akan mengalami penyusutan nilai. Begitu juga dengan mesin pabrik atau gedung kantor. Proses penurunan nilai aset berwujud seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Inilah yang disebut penyusutan. Penyusutan ini diakui sebagai biaya perusahaan sehingga mengurangi laba kena pajak. Selain aset berwujud, perusahaan juga memiliki aset tidak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Aset tidak berwujud ini juga memiliki masa manfaat yang terbatas. Proses penurunan nilai aset tidak berwujud inilah yang disebut amortisasi. Misalnya, biaya pembuatan merek terkenal akan dialokasikan secara bertahap selama beberapa tahun melalui amortisasi. Lalu, apa tujuan dari penyusutan dan amortisasi? Pertama, untuk mencerminkan nilai aset yang sebenarnya. Kedua, untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan mengakui penyusutan dan amortisasi, laba perusahaan akan berkurang, sehingga pajak yang harus dibayar juga berkurang. Peraturan perpajakan terkait amortisasi dan penyusutan dapat berbeda-beda di setiap negara. Hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah masa manfaat aset, metode perhitungan, dan insentif pajak yang diberikan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dan amortisasi, seperti metode garis lurus dan metode saldo menurun. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan metode tergantung pada kebijakan perusahaan. Metode garis lurus. Penyusutan yang diakui setiap tahunnya sama besar. Garis pada grafik akan lurus dari awal sampai akhir masa manfaat aset. Cocok untuk aset yang memberikan manfaat ekonomis yang relatif sama setiap tahunnya. Contoh metode garis lurus. Pertimbangkan sebuah peralatan seharga $25.000 dengan estimasi masa manfaat 8 tahun sesuai PMK nomor 72 tahun 2023 dan nilai sisa $0. Biaya penyusutan per tahun untuk peralatan ini adalah sebagai berikut, di mana depreciation expense sama dengan $25.000 dikurang $0 dibagi 8 sama dengan $3.125 per tahun. Dan ini adalah grafik garis lurus. Metode saldo menurun. Penyusutan yang diakui pada tahun awal lebih besar dibandingkan tahun berikutnya. Garis pada grafik akan melengkung ke bawah dengan cepat pada awal periode, lalu semakin lambat. Cocok untuk aset yang manfaat ekonomisnya lebih besar pada awal masa manfaat. Contoh metode saldo menurun. Pertimbangkan sebidang properti, pabrik, dan peralatan atau PPNE yang harganya $25.000 dengan perkiraan masa manfaat 8 tahun sesuai dengan PMK nomor 72 tahun 2023 dan nilai sisa $2.503. Untuk menghitung penyusutan saldo menurun ganda, buatlah jadwal berikut, di mana depreciation expense sama dengan 100% dibagi 8 dikali 2 sama dengan 25%. Dan ini grafik saldo menurun. Jadi, amortisasi dan penyusutan adalah konsep penting dalam akuntansi dan perpajakan. Dengan memahami konsep ini, perusahaan bisa mengelola asetnya dengan lebih baik dan mengoptimalkan beban pajaknya. Meskipun terdengar rumit, sebenarnya konsep ini cukup sederhana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.
Oke rekan-rekan, sekian dulu ya penjelasan kita kali ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi.